seseorang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan banyak keutamaan. Ada feedback yang baik dari Allah ketika kita bersolawat. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Siapapun yang bersolawat kepadaku satu kali saja, satu kali, sallallahu alaihi asyra salawat. Ya, Allah akan bersolawat kepada dia sebanyak 10 kali. Dan apa yang dimaksud dengan Allah bersolawat kepada hambanya, yaitu Allah turunkan rahmat kepada orang tersebut. Yang berikutnya, Allah akan puji-puji dan sanjung hamba tersebut di hadapan para malaikat. Kan Allah punya singgasana. Ada malaikat yang mengangkat singgasana Allah. Ya, namanya hamalatul arsy, malaikat yang mengimikul arsy Allah. Ya, dan Nabi SAW pernah ceritakan, ya, aku diizinkan oleh Allah untuk menerangkan tentang sifat malaikat yang memikul arsy Allah. Ya, yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jarak antara kupingnya sampai dengan pundaknya, ya, sejauh 700 tahun perjalanan. Belum lagi wa taral malaikata haffina min haulil arsy. Tadi malaikat yang memikul arsy, di sekeliling mereka juga banyak malaikat. Nah, terbayang nggak maksud Nabi yang bersolawat untuk Nabi satu kali, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali, maka Allah turunkan rahmat kepada dia, dan Allah sebut-sebut nama dia di hadapan para malaikat yang banyak tadi. Ya, jadi seperti itu keutamaan pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, ya, wa huttat anhu asyru khati'at, dia akan diampuni dosanya sebanyak 10 dosa. Dan yang terakhir, wa rufi'at lahu asyru darajat, dia akan ditinggikan derajat di surga sebanyak 10 tingkatan. Surga itu banyak tingkatannya. Ya, semakin tinggi, semakin dekat dengan Firdaus. Semakin tinggi, maka semakin banyak keutamaannya, dan semakin mendekati posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surganya diangkat tuh 10 derajat. Terus kalau semakin banyak bagaimana? Maka semakin banyak. Nah, ini dulu yang ingin saya terangkan, keutamaan bersolawat. Banyak di antara kita itu meremehkan solawat. Ketahuilah, bersolawat kepada Nabi, keutamaannya itu sudah seperti itu. Ya, kalau mau saya ilustrasikan, bapak, ibu, orang kaya deh. Ya, paling kaya se-Malaka Jaya misalkan. Amin, cepet banget aminnya tuh. Kalau udah kaya tuh aminnya cepet banget orang Indonesia tuh. Ya. Terus, ya, ada seorang yang sebenarnya dia adalah pengemis, meminta-minta kepada kita. Ya, kemudian kita tahu dia itu sering ngemis, misalkan ngemis di masjid, ngemis di pinggir jalan, dan kita tahu dia itu juga orangnya berkecukupan. Orang kaya ini tahu orang ini nggak membutuhkan sedekah sebenarnya. Ya, kemudian dia datang pun juga tidak dengan terhormat, pakaiannya nggak bersih, ya, minta-minta tanpa ada embel-embel, langsung minta. Kira-kira saya mau tanya, Bapak Ibu yang orang kaya tadi se-Malaka Jaya, melihat orang kaya begitu, ngasih nggak? Ngasih nggak? Ya ngasih, cara mintanya nggak bagus, ya kan? Pakaiannya nggak bagus. Ya, kemudian kita tahu dia sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Tapi kalau seandainya ketika kita enggan untuk memberikan, tiba-tiba anak kita dari dalam ngomong, "Pak, itu orang yang tadi nyelamatin saya. Itu yang tadi nuntun saya ketika saya mau nyebrang, ya, dibawa oleh dia sehingga selamat." Kalau dengar kayak gitu, kita mau ngasih nggak? Mau ngasih nggak? Disebabkan siapa? Anak kita kan, karena kita sayang sama. Sekarang bayangkan, Allah tuh sayang nggak kepada Nabi SAW? Sayang nggak sama Nabi? Kita pendosa nggak? Kita pendosa nggak? Males ibadah nggak?
dengan malas ibadah dan pendosa, kira-kira Allah sayang nggak sama kita? Kira-kira Allah sayang nggak sama kita? Jujur aja deh, ya. Jangan ragu-ragu, jangan saya tuh dicintai Allah, jangan begitu. Kita pendosa kan? Kalau kita ingin dapat rahmat Allah, cara mudahnya gimana? Kita lobbykan orang yang paling dicintai oleh Allah, minta tolong sama dia supaya dia meminta kepada Allah. Karena kalau sudah dia yang minta, pasti itu ibaratnya sholawat kepada Nabi SAW. Kita puji Nabi SAW dan Allah sangat cinta kepada Nabi. Maka dengan kita memuji beliau, itu tadi itu dikasih 3 hal: diampuni dosa, ditinggikan derajat surga, dan diberikan rahmat. Dan setiap poin ini dikalikan 10. Jadi 1 kali sholawat dapat 30. Terus kita masih malas sholawat kepada Nabi, ya. Nah, pertanyaannya, terus kapan dong momentum kita yang sangat baik untuk bersolawat kepada Nabi? Solawat kepada Nabi itu adalah zikir, ya. Jadi ada cara zikir mengingat Allah dengan cara kita menyebut-nyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia zikir, maka zikir dibagi 2. Ada yang dibaca yang terikat dengan waktu, dan ada yang dibaca tidak terikat dengan waktu. Ya, zikir mursal dan zikir muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan waktu, ada momentum khusus. Zikir mursal dia tidak terikat waktu. Nah, sholawat ada yang terikat dengan waktu. Contoh ketika sedang tahiyat, Allahumma salli ala. Nah, itu ada kan, membaca sholawat terikat dengan waktu. Ya, bahkan di tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi itu rukun sholat. Kalau nggak baca sholawat, sholatnya sah nggak? Nggak sah. Ya, contoh lagi nih, nggak tahu nih suka dibaca atau enggak. Ketika masuk ke dalam masjid, bacanya apa? Oh, udah lain nih. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tahu nggak sebelum baca doa itu baca apa dulu? Bismillah, terus Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, tuh sholawat lagi, ya. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi, baru Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. 2 tuh, ya. Ini kayak saya sebutkan yang sedikit aja deh, ya. Tapi sering kita mengalaminya, cuman kita nggak sadar. Ya, setelah azan, ya, sebelum baca Allahumma rabbah hadhid, semangat baca doanya, jangan lupa sholawat dulu. Ya, kata Nabi SAW, halat lahu syafaati. Yang bersolawat dan membaca doa tadi, dia berhak atas syafaatku. Tuh, 3 lagi momentum, ya, 3 momentum. Ada lagi nggak? Kapan baca sholawat? Ya, ketika mendengar Nabi SAW disebut. Dari tadi saya ngomongin Nabi, pada diem aja. Dari tadi saya bersolawat, pada diem aja. Setiap kali disebutkan nama Nabi, itu bersolawat. Kadang kita sebut Nabi, langsung solawat. Kadang kita sebut Muhammad, langsung solawat. Kadang kita sebut Rasul, langsung solawat. Kadang disebut Rasulullah, langsung solawat. Ya, biarin tuh orang-orang pada nggak solawat, kita solawat aja. Kenapa? Kata Nabi SAW, al-bakhil, orang yang pelit, medit dan koret, ya, itulah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seseorang yang ketika namaku disebut di sisinya, tapi dia nggak mau bersolawat kepadaku. Itu kata Nabi. Ya, nah tadi namanya solawat di waktu-waktu yang diikat oleh syariat, ada momentumnya. Ya, ketika berdoa tuh juga jangan lupa sholawat. Setiap doa mahjub, tertutup. Ya, nggak sampai ke atas langit. Sampai kapan? Sampai bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di awal doa sudah memuji Allah panjang-panjang, sebut Asmaul Husna, ya, kemudian nggak bersolawat kepada Nabi, permintaannya banyak, diterima nggak doanya? Nggak bakalan. Pasti itu, camkan. Ya, kalau lupa di awal, jangan lupa di akhir. Supaya apa? Yang tadinya tertahan jadi naik ke atas dan dikabulkan oleh Allah. Itu 5 momentum, paling tidak setidaknya 5. Sebenarnya banyak. Kalau saya sudah biasa lakukan itu, Ustaz, boleh nggak ketika saya lagi nongkrong bersolawat pada Nabi, lagi ngopi solawat pada Nabi? Kira-kira lagi ngopi ingat gak Pak solawat? Ya, lagi nonton TV solawat ingat gak tuh?
Nggak mungkin. Ya, lagi nonton TV, ya, atau lagi duduk iktikaf bersolat kepada Nabi. Itu namanya zikir yang mursal. Zikir yang tidak terikat dengan waktu. Terserah kapanpun, silakan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ya, dan seandainya semua zikir kita cuma kita gunakan untuk sholawat, boleh nggak? Kita nggak baca tahlil, kita nggak baca tasbih, nggak baca tahmid, kecuali misalkan setelah sholat lah ya, atau ada momentum tertentu. Tapi kita jadikan zikir kita semuanya cuma bersolat kepada Nabi, boleh nggak? Boleh. Ya, bahkan dengan zikir itu akan dipermudah semua urusan kita. Dalilnya dari mana? Sayyidina Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasul, inni ukthiru alaikas sholah. Sesungguhnya aku sering membaca sholawat kepadamu. Sahabat Nabi, ini dia hafiz Quran. Ya. Dia orang yang paling paham dengan Al-Quran. Dia tajwid Qurannya paling bagus. Dan dia imam di Madinah. Ya, keutamaannya banyak. Orang kalau sudah hafal Quran, dia punya momentum khusus buat dia harus merojaah Quran. Sehari 5 juz, sehari 10 juz. Ada yang sehari sampai khatam. Sibuk dia dengan baca Quran. Tapi kata dia kepada Nabi, walaupun aku sibuk dengan Qur'anku, aku tetap sering salawat kepadamu. Kata Ubay bin Ka'ab begitu kepada Nabi. Maka dia bertanya, Rasul, berapa kiranya durasi yang pas, durasi yang tepat untuk aku bersalawat kepadamu dalam satu hari satu malam? Nabi diam. Akhirnya dia ngomong sendiri, menawarkan ar-rubu'. Gimana kalau 1/4 waktu yang aku punya, aku cuma ingin bersalawat kepadamu? 1 kali 24 jam, ya, 1/4-nya buat sholawat, berarti 6 jam non-stop cuma buat sholawat kepada Nabi. Apa jawaban Nabi SAW? Masyita, terserah kamu Ubay, itu pilihan kamu. Tapi kata Nabi apa? Fa in zitta fahuwa khairun lak. Tapi kalau kamu mau nambahin lagi lebih lama dari 6 jam, maka itu lebih baik untuk kamu sendiri. Nabi nggak menerima keuntungan sedikit pun. Ya, maka dia mengatakan lagi, kalau gitu ya Nabi, an-nisfu, kalau gitu saya pengen setengah waktu yang saya punya itu cuma untuk bersolawat kepadamu. Berapa jam? 12 jam non-stop cuma buat solawat kepada Nabi. Kata Ubay gitu kepada Nabi SAW. Apa jawaban Nabi SAW? Masyita, ya terserah kamu Ubay. Fa in zitta, tapi kalau kamu mau nambah lagi, fahuwa khairun lak, itu jauh lebih baik lagi untuk kamu. Maka kata Ubay, berapa? Kalau gitu as-sulusain. Kalau gitu saya tambahkan lagi Nabi, 2/3 waktu yang aku punya itu cuma buat sholawat kepadamu. Berapa jam? 16 jam. Ya kan? 8 kali 3 24. 2/3-nya 8 tambah 8, 16 jam non-stop cuma buat sholawat kepada Nabi. Maka jawaban Nabi apa? Masyita, terserah kamu wahai Ubay. Tapi fa in syi'ta, fa in zitta, kalau kamu mau nambah, fahuwa khairun lak, hal itu lebih baik lagi buat kamu. Maka apa kata Ubay? Kalau gitu semua waktu yang aku punya dipotong dengan solatku, dipotong dengan zikir setelah solat, dipotong dengan istighfarku, maka semuanya waktu yang aku punya aku dedikasikan untuk bersolawat kepadamu saja. Maka kata Nabi apa? Nabi nggak larang. Ya, Nabi nggak katakan, oh jangan istighfar aja kamu, oh jangan tahlil aja kamu, oh jangan kamu begini saja. Tapi kata Nabi SAW, idan tukfa hammak, kalau kamu memang lakukan demikian, semua urusanmu Allah yang cover. Semua masalahmu Allah berikan solusinya. Semua permintaanmu Allah akan berikan. Kamu akan senantiasa berkecukupan dan kamu akan diampuni dosa-dosamu. Jadi kalau pertanyaannya kapan? Setiap waktu silakan bersolawat. Ya, jika mau dan jika mampu.